kami menetapkan 2 tempat, yaitu di sini di lobi air mancur di Preskrim Polda Metro Jaya. Ini nanti mewakili tempat dari TKP rumah Mbak Tamara selaku ibu korban, kemudian TKP di rumah tersangka YA. Nanti baru yang di kolam renang nanti akan kita laksanakan clear di kolam renang Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Raden Andante, anak selebritas Tamara Tiasmara, di 2 tempat. Sesi pertama reka ulang digelar di Polda Metro Jaya dengan total 12 adegan. Rekonstruksi di Polda Metro Jaya menggambarkan saat Tamara mengantar Dante ke rumah tersangka Yuda Arfandi. Dalam adegan terlihat, Tamara menitipkan Dante ke RT karena Yuda sedang tak ada di rumah. Dalam rekonstruksi juga terungkap tersangka Yuda Arfandi dan saksi Tamara Tiasmara datang ke kolam renang untuk melihat kondisi dan fasilitas kolam renang itu. Dalam komunikasi via chat WhatsApp, terungkap tersangka Yuda mengajak korban untuk berenang. Tamara Tiasmara hadir langsung di tempat rekonstruksi karena terlibat dalam adegan saat menitipkan Dante kepada Yuda Arfandi. Saat menjalani adegan rekonstruksi, Tamara Tiasmara sama sekali tak melihat Yuda Arfandi. Ia terus memalingkan muka meskipun tersangka ada di dekatnya. Dalam adegan terungkap, Tamara membawa baju renang anaknya dalam tas transparan bertuliskan nama Dante. Tamara juga tak kuasa menahan tangisnya usai adegan di dalam mobil. Dari Mapolda Metro Jaya, rekonstruksi dilanjutkan di kolam renang Palem di Duren Sawit, Jakarta Timur. Di tempat ini diduga menjadi tempat tersangka membunuh korban. Seperti di Mapolda Metro Jaya, Tamara enggan terlihat bersama tersangka. Apa saja fakta yang terungkap dalam rekonstruksi di kolam renang selengkapnya disampaikan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, apa fakta yang terungkap dalam rekonstruksi di kolam renang? Ya, Ivo dan juga saudara, tadi sudah dilakukan juga konvers di Polda Metro Jaya sebelum kita menuju ke TKP kolam renang Palem ini. Yang dimana yang menjadi catatan penting pada saat rekonstruksi yang dijalankan di Polda Metro Jaya, adegan 2 sampai adegan 13 ini polisi menggarisbawahi adegan ke-13, yang dimana di adegan ke-13 ini pelaku ataupun tersangka ini berdasarkan keterangan dari ahli forensik, maksud kami tim forensik dari pihak kepolisian ini menemukan jejak digital yang dimana tersangka sempat mengecek ataupun memantau rekaman CCTV, pantauan CCTV yang menyoroti situasi ataupun kondisi di TKP sebelum kejadian ataupun aksi keji yang dilakukan oleh tersangka Yuda Arfandi. Jadi tersangka Yuda Arfandi ini kemudian sudah mengecek terlebih dahulu sebelum berangkat ke kolam renang Palem dan mengajak Dante ke kolam renang tersebut. Jadi polisi sempat menyimpulkan begitu ya, bahwa dengan adanya bukti ini tersangka ini kemudian bisa diusut unsur pembunuhan berencananya berdasarkan pasal 340 KUHP. Selain itu juga Ivo dan juga saudara, tentunya kalau di TKP kolam renang Palem ini juga sudah diperagakan beberapa adegan dari adegan 14 sampai adegan 49, yang dimana memang terbukti ini tersangka kemudian melakukan upaya penenggelaman. Yang disebut tersangka ini merupakan upaya latihan pernapasan sebanyak 12 kali. Nah, ini kemudian juga di akhir rekonstruksi juga terlihat bahwa tersangka ini ataupun korban ini sempat dibawa dilarikan ke rumah sakit. Kira-kira begitu Ivo dan juga saudara situasinya sampai saat ini. Memang belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan rincian
hasil rekonstruksi pada hari ini. Kita tunggu bersama Ivo. Ya, Renata, saat rekonstruksi di Polda Metro Jaya, Tamara seolah enggan untuk melihat ke arah tersangka Yuda Arfandi. Bagaimana saat di kolam renang? Di mana posisi Tamara ketika tersangka Yuda memperagakan adegan rekonstruksi saat di kolam renang? Iya, Ivo, yang kalau saya perhatikan memang Tamara Tiasmara ini selaku ibunda korban yang juga menjadi saksi dalam kasus ini memilih untuk tidak begitu dekat saat menyaksikan proses ataupun adegan-adegan rekonstruksi yang dilakukan reka adegan hari ini, yang dimana kalau yang bisa saya sampaikan ini ada sekitar jarak 10 meter lebih begitu ya dari posisi Yuda Arfandi selaku tersangka ini melakukan reka adegan. Jadi kita juga tidak bisa menggambarkan situasi ataupun kondisi fisik dari Tamara Tiasmara karena tadi juga Tamara Tiasmara ini menggunakan kacamata hitam. Jadi memang daerah matanya ini tidak begitu terlihat, namun memang sesekali Tamara Tiasmara ini menggenggam tisu. Juga kemudian ini pada saat di Polda Metro Jaya misalnya Ivo dan juga saudara tadi saya perhatikan memang tampaknya Tamara Tiasmara ini terlihat kelelahan karena dari kantong matanya ini cukup besar begitu. Tapi kita belum bisa berspekulasi lebih jauh Ivo dan juga saudara karena tentu kita harus menunggu pernyataan resmi dari Tamara Tiasmara terkait dengan kesimpulan yang bisa diambil, kemudian peran yang dia lakukan karena tadi kita ketahui juga di Polda Metro Jaya memang Tamara Tiasmara melakukan beberapa adegan dari adegan 2 sampai adegan pada saat ia mengantarkan Dante dan dititipkan ke asisten rumah tangga tersangka dan kemudian menuju ke lokasi syuting. Ivo. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan langsung terkait rekonstruksi pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara yaitu Raden Andante.